dengan network seperti ini, sangat-sangat membantu sih. Sangat-sangat membantu karena orang-orang yang beri masukan kepada kita, orang-orang yang beri kontak kepada kita, justru adalah orang-orang yang sudah pernah mengalaminya. Tapi networking itu tempat untuk exchange of information yang mempermudahkan kita dalam segala aspek. Pak James, kita sambung ya. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa yes, pertemanan yang ada di sosial media itu satu hal, tetapi kita harus tahu bagaimana mengolahnya sehingga bisa menjadi networking. Pak, kenapa sih networking itu bisa punya power ya? Dan bagaimana ini kalau menurut Bapak, atau pada saat seperti apa dia bisa punya power begitu kita punya produk direkomendasikan oleh networking kita? Begitukah yang dimaksudkan dengan networking yang powerful tadi, Pak James? Bisa jadi yes, bisa jadi kalau kita ada produk yang mau kita salurkan lewat network kita masih bisa ya. Tapi yang paling powerful yang saya lihat dari networking adalah justru sharing of information. Sharing of information itu paling useful ya di network saya. Kalau kadang-kadang saya perlu ya, kadang-kadang saya lihat ya ada yang perlu, saya lagi cari produk seperti ini, ada yang bisa bantu ya. Jadi ada rekan-rekan di networknya yang lontarkan, saya lagi cari produk seperti ini, ada yang bisa bantu ya. Dia dapat banyak komen, banyak feedback, banyak kontak ya dari teman-teman di networknya ya. Atau kadang-kadang saya lagi cari benda ini ya, saya lagi cari benda ini, ada yang bisa bantu, ada yang punya informasi. Saya dapat banyak sekali masukan ya by WA, teman-teman bilang ini kontak orang ini, adik saya, saudara ini, saudara saya dan sebagainya ya. Atau kadang-kadang saya tanya, saya perlu informasi, saya mau lakukan ini, apakah ada teman-teman yang punya masukan, ada advice dari teman-teman, pengalaman apa yang saya harus lakukan, apa yang harus dihindari ya. Dapat banyak masukan kok. Ya, jadi dengan network seperti ini sangat-sangat membantu sih. Sangat-sangat membantu karena orang-orang yang beri masukan kepada kita, orang-orang yang beri kontak kepada kita, justru adalah orang-orang yang sudah pernah mengalaminya. Ya, dan kita nggak tahu kan dari sekian banyak orang siapa yang pernah mengalaminya, nggak mungkin kita tanya satu persatu. Tapi kalau karena networknya sudah ada, kita lontarkan satu permintaan asking for help aja. Help itu datang dari orang-orang yang justru kompeten di bidang itu. Jadi sangat useful sih. So for me, networking itu bukan tempat untuk jualan, tapi networking itu tempat untuk exchange of information yang mempermudahkan kita dalam segala aspek. Oh wow, interesting ya. Ini kalau Pak James mengatakan bahwa networking itu bukan tempat untuk jualan, bahwa kalau ya terjadi transaksi dan sebagainya itu kita anggap sebagai bonus lah ya, buah dari yang selama ini kita tanam begitu ya. Tapi ini menarik Pak James, karena banyak di luar sana yang menganggap bahwa kalau mau sukses berbisnis, kalau mau sukses berkarir dan sebagainya, ya harus punya networking gitu ya. Karena dengan networking ini nih orang bisa merekomendasikan. Nah, bagaimana pendapat Pak James tentang hal ini? Karena tadi Pak James mengatakan justru yang powerful dari networking ini kan adalah sharing informasinya, ya, berbagi, mau berbaginya itu kan? Iya, sharing information, ya, bantu buka jalan, ya. Pak James bisa masuk ke perusahaan kakak ipar saya, gitu kan? Dia buka jalan kan, ya. Atau saya mau jalankan usaha ini dan saya lagi cari partner. Ya, antara teman-teman apakah ada yang berminat gitu kan? Dari sana kan bisa cari partner bermitraan ya. So lebih banyak sifat seperti itu sih Ola. Ya. Tadi ada satu pertanyaan dari Ola, apakah itu adalah sesuatu yang lahir aja sudah bisa ya atau bisa belajar ya? Ada dua-duanya sih, ada dua-duanya. Ada dua-duanya ya. Yes, ada orang ya bawaannya itu suka akrab, suka organize acara, betul ya. Suka ada di tengah-tengah banyak orang gitu loh. Ya, ada suka tengah-tengah banyak orang, suka membagi informasi. Ya, saya ada teman di WhatsApp grup kita ya. Setiap hari dia tulis artikel dan dia share ke grup. Setiap hari. Sudah 2 tahun, 3 tahun. Jadi orang ini kontribusinya terhadap grup luar biasa.
luar biasa ya. Tapi ada orang hanya hadir di sana sebagai penerima, ya sekali-sekali dia kontribusi tapi enggak se-committed ya seperti teman saya ya. Dan teman saya ini yang dia sumbang artikel tulisan kepada grup setiap hari selama 2 tahun, enggak pernah minta sesuatu dari grup. Enggak pernah. Ya, jadi kadang-kadang ada, kalau kita lihat ada orang kasih sesuatu kebaikan, nanti kita tahu sebentar lagi dia minta apa ini. Minta apa ini. Tapi teman saya ini nggak pernah meminta. Jadi ada loh, ternyata ada manusia seperti itu. Seperti itu ya. Ya, dengan bahagia. Dengan bahagia pula ya. Nah, tadi menarik Pak James mengatakan kita kalau ngelihat orang kira-kira kayaknya dia ada maunya, kita bisa menduga-duga oh baiknya itu, jadi kayak tanda kutip pamrih gitu ya Pak James ya. Ya. Bahwa kita dalam network itu ada give and take, itu haruslah ya, normal lah ya. Memberi terus, sekali-sekali minta itu normal banget, betul ya. Ya, tapi ya teman ini saya yang unik ini, memberi artikel tulisan setiap hari selama 2 tahun, nggak pernah minta sesuatu. Amazing. Ya, tapi karena dia memberi terus ya, goodwill-nya udah tinggi sekali sih, goodwill-nya udah tinggi sekali di grup itu. Ya. Nah, kalau bicara tentang power networking skill, kenapa networking skill ini gitu ya perlu dimiliki? Apakah kalau menurut bakat iya satu hal, tetapi bagaimana mengasahnya menjadi sebuah skill yang benar-benar mumpuni. Jadi kalau ibaratnya ini adalah senjata, ini jadi senjata yang benar-benar tajam begitu. Kenapa kita membutuhkan ini dari yang sekedar kita memiliki, tetapi kemudian di-upgrade jadi sebuah skill itu, kenapa kita harus bisa memiliki itu kalau menurut Pak James? Yes, karena kalau skill-nya tajam, berarti apa yang kita lakukan di networking group kita itu, di komunitas kita ya, itu akan lebih tepat sasaran, sehingga effort kita itu lebih optimal kan ya, sehingga kita lah sudah hadir di komunitas itu. Kalau kita hadir di komunitas itu tapi pasif, skill kita kurang, kita tidak melakukan sesuatu yang tepat, kehadiran kita kan sia-sia. Ya kan? Atau kita sudah lakukan sesuatu untuk komunitas itu yang kita rasa berguna, tapi ternyata tidak terlalu bermanfaat, yang kita lakukan juga sia-sia. Atau kalau kita sudah lakukan kebaikan, sekali-sekali kita minta sesuatu, cara memintanya salah, pun tidak dapat respon, sehingga kita kecewa. Saya sudah memberi melulu, pas saya minta nggak ada yang respon, kita kecewa juga ya. Jadi perlu ada skill untuk bagaimana hadir sebagai anggota komunitas, apa yang harus dilakukan untuk komunitas itu, bagaimana cara meminta support dari komunitas, bagaimana menunjukkan apresiasi terhadap orang yang sudah support kita di komunitas, itu kan ada caranya. Kalau kita tidak tahu caranya, ya kehadiran kita di komunitas itu nggak optimal sih. Betul. Jadi supaya tepat sasaran, apakah itu kita memberi atau apakah ketika kita meminta pertolongan gitu ya. Kalau nggak tepat sasaran, kita jadi ini semacam jadi kayak kita kayak ngeganggu gitu sifatnya gitu ya Pak James ya. Niatannya sih sebenarnya pengen berbuat baik, tapi karena nggak tepat gitu kan, akhirnya dianggapnya ini jadi mengganggu. Atau kalau kita minta tolong, kalau nggak tepat caranya, kita dianggap juga sebagai ini ngapain sih gitu, emang dia nggak bisa sendiri gitu ya. Baik, Pak James, habis ini kita bahas ya bagaimana kita bisa mengasah ya, karena tadi di awal Pak James sudah sempat kasih clue bahwa networking yang bisa memaksimalkan kita adalah kalau kita bisa berguna, bermanfaat ya, bisa sharing information. Thank you.